Itu pemain core assassin dulunya. Dia pemegang salah satu mid lane dulu bilangnya kita. Mid lane retribution ya profesornya. Iya. Dia salah satu playernya. Player Hayabusa juga. Jadi bisa kita bilang dengan mekanik-mekanik yang cukup tinggi dari Biro. Ini sangat-sangat menguntungkan untuk tim Rebellion. Tapi nampaknya Frankie again tapi dengan win rate 0% ditambah dengan edit menurut Pak Pulung. How? Wow, unik sekali ternyata. Ini baru dipikirkan yang kedua dan juga ketiga loh. Jarang kita lihat dikeluarkan semuanya di sini loh. Pertanyaanku adalah apakah ini akan menuju kepada Matilda mid? Yang kita tahu dia akan building ke arah damage dan mungkin akan lebih memberikan burst damage ketimbang poking damage, karena kalau misalkan di head to head match up kan lawannya adalah tipikal yang poking damage, memberikan slow effect juga, yaitu adalah mati Yves gitu loh. Dan ini mungkin agak sedikit PR bagi Franco-nya ya, kalau misalkan dia dari awal udah ketahuan posisinya, karena Franco ini tipikal hit or miss. Yes. Kalau misalkan dia hit ya dia bakal dapetin keuntungan yang sangat luar biasa, apalagi dengan pasif barunya dia. Betul. Dan kalau misalkan miss ya itu bakal jadi kerugian, karena mau nggak mau dia harus repositioning dan Ruby. Salah Profesor. Apa? Kalau miss dia kangen. Ya kalau kangen ngomong lah, ngapain diem. Gitu Pak Pulung. Oke. Ruby untuk menghentikan pergerakan dari tim Geekfam. Tapi Profesor, kalau menurut Profesor sendiri ya, apakah Matilda ini masih oke di arah mid lane untuk sekarang? Untuk sekarang sih sebenarnya malah menurut aku lebih ke power untuk clear wave minionnya. Dia sama kayak Selena, kayak Selena tipikalnya tuh kayak dia untuk ganking powernya tinggi banget. Let's say 9/10. Tapi kalau untuk clear wave minion tuh kayak dia mungkin 6/10 atau bahkan 5. Yes. Jadi kayak minim banget untuk digunakan sebagai mid lane. Oke. Kalau gitu, nih setidaknya dengan ada Yves yang kayak begini juga ada Matilda ya. Dia bisa memanggil rekan-rekannya dong. Itulah keuntungannya di saat ada Matilda. Getting win-nya. Ya, dan untuk war, untuk tim fight. Makanya aku lebih prefer ya. Ini lebih suka. Lebih suka prefer ke arah Roamer. By the way untuk mid lane juga dia tidak akan bisa menggunakan roam, kecuali mungkin dia ingin memainkan dari awal ya metode 2 roam. Atau nggak bisa di menit 8. Mungkin. Ya, maksimal tuh menit 9 kan. Iya, makanya untuk mendapatkan item roam yang maksimal. Iya. Ini mungkin ada beberapa sih di luar sana juga, di beberapa negara itu mungkin ketika ngomongin soal 2 roam masih banyak banget yang bingung. Startnya itu bisa di menit yang keempat, di menit yang ke-6 dan menit yang ke-8. Betul. Pokoknya jangan lebih dari menit yang ke-9 karena efek dari roam item nggak maksimal. Yes. Dan untuk mengejar ke arah 600 itu setidaknya untuk meng-unlock ability dari si item roamnya itu. Waktunya juga. Ya, waktunya nggak cukup. Karena kan di atas menit 9 tuh rata-rata para roamer udah bisa mendapatkan uang atau gold dari si lasik minionnya itu. Oke. Tapi dengan ada Profesor diamankan, tandanya kali ini jungle dari tim Geekfam akan bermain Dash kalau menurut aku. Kemungkinan besar yang akan dipakai di sini adalah Hayabusa, bisa untuk para pemain dari tim Geekfam. Dan kalau misalnya dari tim Geekfam ini mau coba untuk bermain dengan ada Roger, Oki, dan Esmeralda, melihat adanya potensial edit berada ditaruh di samping Profesor. Kayaknya dia agak cukup berani. Sedangkan Karina, Kadia, dan bahkan wow, penghancur Esmeralda ini sudah diamankan Kari. Dan bahkan ini adalah 2 true damage dealer ya. Yes. Dimana ada Kari dan juga Karina yang akan membuat Brodinya tidak akan bisa optimal. Tapi ini harusnya udah mulai worry dari Rebellion Zion. Mereka nggak bakal boleh untuk ngambil ke arah itu dia. Basically dengan physical dealer damage dan itu di Kimi yang paling masuk akal ketika kita ngomongin soal magical dealer damage. Tapi untuk sekarang covering up-nya adalah Ruby. Apakah ini akan menjadi sebuah jawaban yang tepat? Karena menurut aku untuk Ruby sendiri dia bukan tipikal yang kayak Lolita yang bisa nempelin banget, tapi dia tuh mungkin tipikal yang lebih ke cover aja, cover kecil-kecil tanpa bisa melakukan setup inisiasi yang begitu beresiko. Butuh damage soalnya. Tapi jujur aja ya, ini kalau misalnya cover Rebellion ini nggak cukup baik terhadap seorang Kimi, ini Kimi jadi makanan empuk untuk seorang Karina. Jadi di early game sekitar ya di bawah menit 5, kalau misalnya udah ada roaming dari seorang Karina, ini harusnya Jisa yang berhati-hati. So, menurut kalian semua, bagaimana draft kali ini? Apakah ini udah sesuai dengan apa yang kalian suka atau tidak? So, tanpa berlama-lama langsung di kolom komentar. Akankah game pertama di tangan Geekfam atau Rebellion? Karena kita bakal menuju ke arah lane down. Ini dia di match pertama di minggu kedua hari terakhir. Geekfam versus Rebellion. Oke. Ada Kari kali ini. Cuman yang menjadi pertanyaan Pulung untuk sekarang nih, Prof. Karina, defense atau attack? Banyak orang yang mungkin masih bertanya-tanya kenapa
apa ya, mungkin lebih ke tanknya itu masih bisa berfungsi gitu loh. Ya. Karena sebenarnya ya untuk tim fight jangka panjangnya dia emang benar-benar bisa lebih dioptimalkan. True damage-nya itu emang tergantung dari damage item. Tapi kalau misalkan kita ngomongin true damage ya dia kan cuma bisa di counter pakai item darah. Jadi sebenarnya masih works aja. Masih works ternyata ya teman-teman ya. Berarti terjawab sudah. Tadi ada sebuah tarikan juga Iron Hook yang dimiliki oleh Renvi. Namun sekarang ada sebuah upaya yang dilakukan oleh Rebel Legion mengusir pemain dari Kick. Tapi kalau misalnya ada yang sadar tadi lihat Jisanya, dia takut juga respect sama gameplay Franco yang dimiliki Geekfam. Dia nggak langsung ke arah orange buff. Dia tunggu dulu, memastikan aman. Oh, pas dia lihat adanya Franco di sana nggak invasi, baru dia mainin ke arah orange buff. Dia mainin orange buff, dia dapetin Lito, baru dia bisa dapetin jungle dan menuju ke arah purple. Jadi purple-nya ini nggak selalu menjadi prioritas. Karena apa? Karena yang ditakutkan adalah adanya Franco dan Karina yang siap-siap untuk berada di arah bus. Oke, kita anggap dia nggak di-commit langsung. Tapi at least dengan satu kali Iron Hook dapat dicicil oleh Karina dan dia nggak punya flicker, ya kemungkinan possibility untuk dia ditumbangkan lebih banyak. Wah. Birol depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Renvi. Tapi Xuan nampaknya kali ini tidak berhasil menumbangkan serangan di arah mid lane. Yes, baru saja kita bilang dengan adanya gameplay yang cukup agresif dari Karina di early game, Profesor. Ini Shadow Assault-nya udah digunakan begitu aja. Dan Jisa by the way dia juga udah level 4, level yang sama dengan retribution yang berbeda. Balik lagi. Ini adalah satu emblem yang lagi happening banget, yaitu adalah dari Demon Slayer. Nambahin 20% untuk Turtle, Lord, dan juga untuk dari segi turretnya. Tapi untuk dealing damage retribution itu juga berpengaruh. Jadi Jisa mungkin harus lebih berhati-hati untuk retributionnya. Oke, kita bakal lihat di depan sana Jisa melepaskan begitu saja. BB25 bakal berhasil mendapatkan satu buah Turtle. Langsung ada satu buah Word Manipulation, tapi lihat Messi berhasil ditangkap. Jisa terkena damage, langsung ada skill counter belakang dan berhasil dimakan. BB25 seperti yang sudah dikatakan, kalau tidak ada coverisasi yang membuat permainan dari tim Geekfam menuju ke arah belakang dari Jisa, langsung termakan Pak Pulung Jisanya. Dan bagus banget apa yang dilakukan barusan, ada guiding win. Namun sepertinya untuk kali ini Vince-nya hampir aja tertangkap di bagian tengah. Ada Swallow dan juga Val, di mana mereka berdua hampir aja tadi bisa mendapatkan dari Vince. Ini nggak menutup kemungkinan Profesor KB entah di item 2 atau item ketiga tiba-tiba kita ada lihat ada Winter di early. Ini nggak menutup kemungkinan. Possibility sangat besar melihat dengan adanya ganking yang dilakukan dari seorang Vince. Bahkan di depan sana di BB25 berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder dari Profesor. Iya, mengingat juga kayak lebih butuh Ice Queen One untuk Jisa daripada item seperti Genius One yang damage banget. Atau ya mungkin akan melihat dari item yang akan dibuat juga oleh BB25 terlebih dahulu. Birul. Oke, langsung ada Skegel, tapi lihat terlalu dalam dan bahkan di depan sana mereka berhasil mendapatkan dua. Swan menggunakan flicker yang berikan seorang Birul dan lihat true damage belum keluar begitu saja dan bahkan Swan tertangkap. Karena flicker kembali mencoba dijemput, ternyata sedikit birahi yang dilakukan oleh tim Geekfam. Tapi BB25 tidak akan meninggalkan begitu saja. Val mencoba untuk membantu pergerakan dan bahkan Birul ditumbangkan dan di sini Birul dimakan oleh seorang Swan. BB25 masih mau lebih tapi damage dari turret tidak bisa ditahan kembali. Berhasil ada pertukaran yang menurut aku pribadi agak cukup kurang adil. Karena BB25 udah malah terpotong terservis tepakan. Lihat tercutting di arah top lane Pak Pulung. Wow, dibekal aja oleh dua orang yang dimiliki oleh Rebel Legion. Bagus banget apa yang dilakukan oleh pemain-pemain ini, di mana mereka tahu ada waktu yang cukup lama dimakan oleh Geekfam berada di area top lane dan dimiliki oleh Rebel Legion. Wow, bahkan rotasi telah dilakukan. Lihat Brody di arah bottom lane bebas mencoba untuk melakukan plating. Rotasi telah dilakukan. Dan bahkan para pemain dari tim Geekfam mereka benar-benar merugi akibat adanya permainan di arah top lane yang cukup agak sedikit nafsu kita bilang ya. Iya, dan itu terburu-buru Profesor. Birul langsung ubah untuk dari segi landing phase-nya karena dia tadi ketinggalan satu wave minion di bagian top lane. Sehingga kalau ke top lane dia bakal rugi karena kebagi banget dari segi minionnya. Alright, MFZ depan sana, bahkan Turtle mencoba dicolek kembali tim Rebel Legion. Dan Rebel Legion harusnya udah sadar kalau misalnya lihat Emma Panda telah dikeluarkan, masih di depan sana Flicker dan bahkan masih bisa selamat, tapi informasi telah diberikan tidak akan adanya Flicker kembali. Renvi langsung mencoba untuk melakukan Bloody Hunt, bahkan hilang begitu saja. Termakan oleh para pemain dari seorang MFZ. Rebel lihat dari belakang, Birul tertangkap kembali, 2 poin telah didapatkan. Dan bahkan Val harusnya menjadi korban yang ketiga. Mencoba diselamatkan Word Manipulation, nampaknya itu sia-sia Pak Pulung. Wow, sebuah setup yang begitu baik dilakukan oleh pemain dari Geekfam dan sekarang free Turtle untuk mereka. Tidak akan ada gangguan di mana untuk kali ini. Turtle-nya pasti akan nge-boost banget juga ke arah network yang mereka miliki. Yang diincar adalah dari purple buff-nya sepertinya. Jisa.
Dapat ya? Karena masih ada dan dia meninggalkan satu yang bagian kecilnya. Sehingga hal ini akan membuat mungkin dari BB25-nya agak sedikit ketinggalan dari segi durasi purple buff-nya. Cuma mungkin tadi ada satu pergerakan dari Rebellion Zion yang menurut aku agak sedikit waste karena dia itu 4 lawan 5 posisinya, sebenarnya 4 lawan 4. Tapi tidak ada retribution di sana dan agak sedikit memaksa karena kita tahu untuk BB25 atau Karinanya dia punya retribution. Ya, jadi secara nggak langsung dibantuin cicil turtle-nya ya. Mhm. Oke. Melihat permainan yang cukup mendominasi dari tim Geek Fam, melihat Rebellion Zion, mereka tidak bisa langsung untuk mendobrak gameplay dari tim Geek Fam. Xuan berdiri kokoh di arah top lane dan bahkan Biro atau Val pun di depan nanti bakal bisa ditumbangin kalau bisa menuju ke arah lead game. Vince, langsung ada Biro tertangkap begitu saja, damage yang diberikan terlalu sakit dan bahkan I'm offended berhasil mendapatkan 3 tapi tidak ada follow up damage yang Ward dimulai di depan sana. Tidak berhasil menangkap 3 player dari tim Geek Fam dan membuat Rebellion Zion lagi-lagi mendapatkan kerugian. Biro 3 kali tumbang, ini bukan hal yang baik Pak Bulung. Waduh, itu barusan bagus banget loh. I'm offended. Flicker, 3 orang, tidak ada follow up damage. Yif-nya agak sedikit terlambat di bagian belakang. Dan juga sedikit lagi tadi dari Real Manipulation yang maju ke bagian depan. Mungkin akan ada 1 orang berhasil ditangkap barusan. Maximum charge pun langsung dikeluarkan. Dan efeknya belum terlalu nyeri. Wow, kali ini melihat Rebellion Zion yang di main sebelumnya mendominasi. Tapi di sini mereka agak terseok-seok dan bahkan tertangkap begitu saja. Val di depan sana. Langsung ada sekali lagi terkikir dengan Bloody free hit di arah belakang Jisa. Dan Mimes di depan sana. Darren is coming. Middle one mile situation. Damage yang gak bisa dibendung kembali. Dapatkan hilang. Lihat turun damage yang diberikan. Ditangkap begitu saja. Jisa langsung hilang. Disabet killing. Still looking for double kill. BB25 Swell menjadi pilihan. Flicker ke arah belakang. Dan Darren tersisa seorang diri. Dan kali ini bakal ditumbangin oleh seorang Xuan. One last hit dan ternyata Darren still survive. Hampir aja loh. Tadi poin kristalnya udah dikeluarin lagi loh, Ji. Udah kena efek slow juga. Dia masih bisa selamat kabur ke bagian belakang. Hanya sisa 2 orang. Turtle again and again nih, Lord. Wah. Nih Profesor enak banget nih udah. Mereka dari Geek Fam. Iya asli, mereka ini sebenarnya untuk tim fight tarik ulurnya bagus banget. Kenapa? Karena ada 2 eksekutor di sini. Ada BB25, ada Karina juga. Dan untuk sekarang Darren ya lihat true damage-nya akan lebih mematikan karena Swan kalah counter dari Esmeralda. Oh my god, one last absurd damage. Tapi ternyata Swan tertangkap. Shuttle telah berhasil didapatkan. Tono part memory, Jisa is coming. Menuju ke arah seorang Mavzin dan nampaknya Jisa memilih ke arah farming terlebih dahulu. Tadi Val terlalu terburu-buru dan Val menganggap dia bisa menumbangkan seorang Darren. Tapi ternyata absorb damage Stardust Stitch di detik-detik terakhir kematian sebelum malaikat mencabut nyawa seorang Esmeralda berhasil. Iya, masih kurang keluar damage kayaknya. Dan kalau misalkan dari slow effect-nya ya itu emang Yif ini kayak satu sosok yang patut untuk diperhatikan sih. Lihat efeknya. Oke. Nampaknya Jisa ini agak udah lumayan sakit. Profesor harus agak Genius sedikit. one soalnya. Yes. Udah di respect. I'm offended dapetin 2. Oh my god, momentum yang didapatkan. Berhasil mendapatkan 1 point tambah. Tapi BB25 terkepung. Berhasil diberhentikan pergerakan oleh seorang Birul. Tidak berhasil menyambangi pergerakan dari seorang Jisa. Jisa lagi-lagi terbuka bebas. Posisinya sangat bisa didobrak. Dan bahkan Bloody Hand. Wah. Beli ke seorang Darren. Langsung disumbangkan begitu saja. Wallace masih bisa selamatkan Jisa. Lihat tembakan peringatan. Jangan dekati pacarku. Salah. Jangan dekati temanku. Mundur. Darren dia sempat kabur lagi. Tapi 3 orang tadi setupnya udah mencoba untuk bisa mendapatkan arah 1 player. Namun Vince harus berjaga lagi di bagian tengah. Karinya selalu ngikut kemanapun rotasi yang dilakukan oleh Renvi. Dimana dia adalah damage dealer yang dimiliki oleh tim dari Geek Fam. Dan ada game pause terlebih dahulu teman-teman. Gimana Bro? Nanti akan ada setengah kejutan kah dari teman-teman tim Geek Farm karena balik lagi metode pick off mereka sih matang banget untuk saat ini. Alright. Waduh. Itu Hampir loh. terkena dan bahkan tidak ada purify loh. Itu Darren udah bisa dipastikan bisa ditumbangin. Di depan sana, lihat Darren mencoba untuk memberikan sedikit distraction. Dan BB25 ternyata menjadi pilihan utama dari tim Rebellion. Tertangkap! I'm offended again and again. BB25 mencoba terbalikan kanan. Chanto telah berhasil didapatkan dan bahkan ditukar 1 untuk 1. Ini apakah Warnita terjatuh? 2 pemain dari tim Gifeng hilang. Masih di depan sana. Tersisa bersama dengan 3 player Gifeng tersisa. Jisa hampir tertangkap. Para pemain dari tim Rebellion Zion mereka berhasil mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dan bahkan menyisakan
apapun dari tim Geek Fam. Dia mau objektifnya, dia mau turret, dia mau purple, dan dia bahkan mau satu buah lot. Val seorang diri tadi menemani, tapi Swan di depan sana bisa mencoba untuk memberikan peringatan tembakan. Val masih bertahan hidup, Pak Bulung. Satu tetes darah terakhir dan dia pun masih bisa selamat, tapi coba lihat Karinya mulai maju ke bagian depan. Ada Swelo yang berada di dalam rumputan. Poin kristal dikeluarkan, berhasil mengapakkan Lordnya juga. Namun untuk kali ini MFC-nya mulai maju ke bagian depan, sedikit lagi Pilson ditembak dan begitu saja cengang-cengang tepat. Tapi sudah darahnya, bahkan untuk kali ini rupinya pun langsung ditukar dengan sangat-sangat cepat. Oh, Dairan masih mau lebih dan ternyata tidak dikasih pulang. Beat BB25, Charlotte seorang di menami, tapi terlihat di sini, lihat Dairan masih mau lebih. Charlotte memberikan sedikit slow effect dan nampaknya masih belum efektif. Langsung ada panggilan alam Q. Ada abang, 2 diganti dengan 3 orang sekaligus. Untung lagi atau tidak ini Prof? Ya, masih untung sih by the way, karena balik lagi untuk sekarang Xuan-nya juga yang sudah sempat tertangkap, tapi untuk Birulnya ini yang bakal jadi PR sih. Walaupun udah tumbang 4 kali ya, tapi teman-teman dari Geek Farm mereka tetap harus tangkap karena Birul. Oke, tapi di tengah sana mereka hanya berdua. Renvi untungnya udah gak ada flicker kembali, tapi benar tadi overcommit terhadap seorang Jisa adalah keputusan yang baik. Keputusan yang sangat tepat dilakukan oleh seorang Renvi. Karena dengan loot yang berhasil didapatkan, mereka kehilangan keuntungan banyak, Profesor. Yap, benar banget. Apalagi ini nggak bakal ada satu base turret yang hilang gitu loh untuk sekarang. Tapi balik lagi, damage deal-nya Xuan, karena dia udah tumbang 1 kali, ini nggak boleh untuk yang kedua kalinya, apalagi yang tertangkap. Karena kalau ngomongin soal damage deal di late game, Marksman bakal mengerikan. Oke, tapi lihat di belakang sana, PP25 masih bertahan dan bahkan mereka kehilangan seorang Birulnya. Shutdown berhasil dilakukan. Mencoba fokus menuju ke arah satu buah purple buff yang dimiliki dan Jisa berhasil dengan retribution-nya. Dan para pemain dari tim Rebellion mereka memilih untuk mundur. Mencoba diamankan teritorial Jisa untuk mundur melewati jungle. Mereka nggak bisa sembarangan lewat nyebrang sungai. Karena lihat, para pemain dari tim Geek Farm mereka sudah berkumpul 4 orang. Renvi tertangkap 1 saja. Di overcommit dengan adanya flicker itu bisa sangat-sangat berbahaya, Profesor. Silakan itemnya. Iya, apalagi untuk sekarang concentrate energy. Menarik sekali dari Jisa. Dia tahu kalau seandainya dia punya critical dengan magical power yang sangat amat tinggi untuk sekarang. Dan itu akan tembus banget bagi seorang BB25 yang untuk sekarang pun dia walaupun udah punya Athena Shield, PR-nya cuma tinggal Divine Glaive. Apakah akan secepat itu dibuat? Nah, siapa nih? Tapi lihat Pak Pulung, flicker ke arah belakang, Biro karena dia tahu apa yang dituju. Dan Xuan bakal ditumbangin flicker ke arah belakang, Xuan! Karena dia berhasil menumbangkan, tapi lihat damage-nya terlalu besar. Tershutdown begitu saja, 2 hilang dibalikan keadaannya. Renvi udah ada flicker lagi, tapi lihat PP25 berhasil membuat Jisa ditumbangkan di depan sana. Tidak ada Jisa, mereka kekurangan dari segi dobrak, Pak Pulung. Positioning yang baik banget dari apa yang dilakukan oleh BB25 karena dia menunggu ya. Dia melihat dulu bagaimana rekan-rekannya, dia berada di dalam rumputan. Untuk kali ini 3 melawan 3 masih memiliki dari masing-masing damage dealer. Ya ada Karina dan juga ada Birul dengan menggunakan Brody-nya. Apakah dimajuin? Tidak, kayaknya sabar dulu. Wow, benar-benar BB25 dia bermain dengan targeting yang bagus banget dari early. Yang sudah kita bahas sebelum game dimulai. Kimi ketika ketemu Karina, kalau tidak ditutup pintunya rapat-rapat, ini Karinanya pasti nggak punya adab. Langsung masuk tanpa ada permisi. Tapi di depan sana Maisi mencoba untuk mengejar sampai ke Swallow. Tapi di depan sana mereka akan ditukar dengan seorang Val. Val pun tumbang 1-1, tapi agak cukup kurang adil dengan adanya MFC yang ditukar dengan Val, Profesor. Iya, menurut aku untuk sekarang juga Renvi sudah menyelesaikan tugasnya dengan ya sebegitunya. Karena red kill adalah jawaban bagi teman-teman dari Geek Farm. 4 melawan 4 ini Rebellion Zion pun menurut aku tidak akan berani untuk mendobrak pertahanan dari teman-teman Geek Farm sendiri. Karena ya Franco balik lagi, apalagi dengan konsilnya. Nah ini dia nih kok, ya malah kena lagi void kristalnya. Renvi. Udah keren, udah siap lari ngebut, konsel digunakan void kristal. Itu akan selalu terdeteksi ya kalau ada niat jahat emang. Emang itu lihat tuh langsung ada karpet di depan sana, disuruh keset dulu kakinya, langsung pelan. Salah jalan. Salah jalan. Masalah bukan salah jalan, salah injak. Kalau dia lewat situ tapi gak keinjak mungkin is okay ya. Iya mungkin Swallow yang bakal ketangkap. Nah ini dia nih, konsil balasan, ada Renvi seorang diri tapi flicker udah dikeluarkan. Ada Falling Star mau lompat ke bagian depan daerahnya. Namun Bloodhound sejauh ini belum bisa dikeluarkan juga. Birulnya semudah ke bagian belakang. Namun untuk kali ini juga ada aja satu CC begitu baik dilakukan. Namun daerahnya mencoba
untuk langsung membuat perimeter agar rekan-rekannya terus bisa memberikan damage ke arah BB25 yang seorang diri di paket belakang Kelas. Immortalnya pecah Oji. Oh my god, lihat Jisa tahu dia bakal di cover dan bahkan oh my god, Jisa dengan kali 6-nya berhasil mendapatkan dengan maksimum charge, menghilangkan diri. Jisa tahu posisinya seperti yang diduga-duga, bahkan Val menggunakan sword skillnya untuk menutup pergerakan dari BB25. Ini kalau menurut aku pribadi, Jisa benar-benar harus berterima kasih dengan adanya Val, Profesor. Iya, makanya aku bilang tadi kelas banget. Dia menyia-nyiakan, bukan menyia-nyiakan, bahkan ini menggunakan flickernya, nggak apa-apa. Ya gue flicker is okay, mungkin bakal ditahan 2 menit ke depan. Tapi untuk pergerakan dari BB25-nya yang mau melakukan flanking ke arah belakang, itu ditutup banget. Tadi, kalau tidak digunakan flickernya dari Val dan tidak mendapatkan Downturn Wolf King, mungkin korban pertama adalah Jisa, kedua adalah Swallow. Pasti. Pasti Itu banget. udah pasti. Pasti banget, dikarenakan mereka ada di paling belakang dan itu akan sangat mengganggu untuk damage dealernya. Oh, Dairon lihat di depan sana langsung dicoba overcommit, Purify tidak digunakan. Dairon bakal coba ditumbangin dan kali ini agak sedikit terlambat. Masih bertahan. Oh my god, tukang somai kecebur god. Oh my god. 4 lawan 1 dan masih selamat, seluruh Ini. source skill dikeluarkan loh. Ini pentingnya trigger disiplin. Lihat, terakhir banget dia baru keluarin dari Purify-nya. Kenapa? Karena Purify-nya akan meng-cancel Kari yang punya stack 5 hit untuk true damage-nya. Yes, benar banget. Tapi lihat di depan sana, Swallow is coming. Juga di depan BB25 akan menjadi berantakan. Emma Vendat berhasil mendapatkan BB25 MLC dan tertarik. Jisa hilang di depan sana. Tershutdown. Mereka fokus menuju ke arah turretnya. Tak peduli apapun yang terjadi. Tapi Dairon masih menjadi pilihan utama untuk menumbangkan seorang Renvi dan Immortality-nya pecah. Val masih coba untuk menghentikan pergerakan. Tapi tertarik. Mancing mania. Mantap. Tyron Hook-nya again and again connect, ada Tonpa Memory dan Karina pun menjadi korban Swan dan beberapa rekannya masih berusaha untuk langsung mempertahankan ke arah base-nya karena dia seorang diri aja harus melawan tingkat 3 orang sekaligus. Dairon-nya masih cukup darah untuk bisa mengganggu pergerakan dari Kari. Ini bencana. Rebel Zion bisa melakukan one straight push. Apakah mereka mampu? Swan tersisa seorang diri tadi menemani dan mereka fokus ke arah base-nya dan this is it. Rebellion Zion take the game. Weh, belum dan ternyata kelar sudah gamenya 1-0. Ya, thanks to Immortal sih. Tadi barusan biru walaupun dia mengorbankan nyawanya, tapi setidaknya dia tidak membiarkan minionnya hancur. Karena dengan Immortal dia tahu dia akan hidup kembali. Dan dia emang maksain aja untuk overcommit ke arah base-nya. Karena ada 2,5 detik sebelum dia bangkit dengan efek dari Immortal. Sehingga nantinya targeting dari segi base-nya itu akan menuju kepada minion atau bahkan pada seorang Swallow terlebih dahulu. Apalagi Swallow-nya dengan reward manipulation, jadi makin lebih tebal lagi dengan absorb damage yang dia miliki. Tapi Rebellion Zion ini benar-benar menunjukkan bahwa mereka memiliki teamfight yang sangat